Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah kita, Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, boleh untuk semuanya tekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa diberi like, dan boleh juga untuk di-share. Semoga bermanfaat. Kita akan belajar mengenai hakikat bahasa dan belajar bahasa serta strategi pembelajaran bahasa. Teknik informasi pada era globalisasi menjadi prioritas utama pembangunan di semua negara-negara maju. Dengan kata lain, semua negara ingin maju harus menguasai teknologi informasi. Apabila tidak, maka negara tersebut akan tertinggal jauh dari negara lain. Contohnya seperti ini. Dulu mungkin pegawai pabrik khususnya beras ini masih menggunakan tenaga manusia. Namun dengan perkembangannya teknologi dan perkembangannya zaman, maka tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan dengan alat bantu kendaraan. Kemudian, apa kaitannya teknologi dengan bahasa? Nah, untuk menyebarluaskan informasi apapun, tentu memerlukan sarana. Tanpa sarana untuk menyampaikan, informasi tidak akan dapat disebarluaskan. Namun manusia memerlukan alat untuk mengungkapkan informasi yang ada dalam pemikirannya, baik berupa ide, inspirasi, hasil kreasi, dan teknologi. Dalam hal penyampaian informasi inilah bahasa memegang peran sangat penting. Dapat Anda bayangkan apabila segala jenis informasi tersebut hanya dibantu dengan isyarat atau simbol-simbol saja dalam menyebarluaskannya. Contoh yang di atas, apakah kalian bisa maksud dari gambar tersebut? Maka dari itu, bahasa memang sangat memegang peran penting. Kemudian, apa bahasa itu? Sebelum menjawab apa itu bahasa, maka saya akan menjabarkan sedikit atau memberitahu sedikit bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyebut sebagai bahasa persatuan. Namun, secara resmi bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 8 Agustus 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahkan pemerintah saat itu juga menyetujui pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Bahkan Presiden Soekarno tidak memilih bahasa Jawa yang merupakan bahasanya sendiri dan juga bahasa mayoritas pada saat itu. Jadi, apakah yang dimaksud dengan bahasa itu? Ya, bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter atau mana suka yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, serta identifikasi diri sendiri. Itu menurut Harimukti Kridalaksana pada tahun 1997. Selain itu, untuk pengertian bahasa sendiri ada 7 kata kunci untuk memaknai apa sih itu bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai sebuah sistem, kemudian bahasa itu adalah bunyi, kemudian bahasa sebagai lambang, bahasa itu konvensional, bahasa itu bermakna, bahasa itu produktif, dan yang terakhir itu bahasa untuk mengidentifikasi diri. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Satu persatu mulai dari bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tidak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahwasannya bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang. Misalkan dalam contoh berikut ini, Abdi memotong sapi. Akan berbeda, akan aneh atau
akan terhambat informasi yang akan disampaikan. Bahwasannya untuk kalimat aktif, maka subjek yaitu abdi itu menjadi pelaku, sedangkan objek yaitu sapi akan menjadi sebuah sasaran. Jadi apabila suatu kalimat aktif, maka biasanya untuk predikat itu diawali dengan imbuhan me. Jadi abdi memotong sapi. Untuk abdi dipotong sapi itu merupakan kalimat negatif yang seharusnya objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Selanjutnya bahasa itu adalah bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Tetapi untuk batuk, bersin itu tidak termasuk bahasa, karena konsepnya untuk bahasa itu adalah bunyi, yaitu berupa ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nah, ujaran tersebut berisi atau dilambangkan oleh huruf-huruf. Bahasa sebagai lambang. Lambang menandai sesuatu secara konvensional atau dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Hampir semua kegiatan manusia menggunakan simbol. Satuan-satuan bahasa misalnya kata adalah lambang-lambang atau simbol. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Sebagai sebuah lambang, untuk memahaminya bahasa perlu dipelajari. Apabila tidak, kita tidak akan tahu apa mengenai bahasa. Contohnya seperti gambar yang terpampang jelas di slide, itu adalah sebuah kegiatan sedang menulis dan ada kegiatan yang sedang membaca. Tanpa kita memberitahu keterangan bahwa gambar itu adalah gambar kegiatan sedang menulis ataupun membaca, kita juga sudah langsung tahu, gambar yang pertama adalah sedang menulis, gambar yang kedua itu adalah kegiatan sedang membaca. Kemudian kita tidak dapat memberikan alasan pada suatu kelompok sosial bahwa menulis adalah writing, kemudian membaca adalah reading. Karena bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Kemudian bahasa itu konvensional. Konvensi itu adalah kesepakatan atau perjanjian. Jadi artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antar masyarakat pemakai bahasa. Contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal itu biasa kita sebut dengan rumah. Semua anggota masyarakat pemakai bahasa paham dan mengerti dan serta mematuhinya apabila suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal itu adalah rumah. Tidak mungkin kita menyebutnya harum. Maka dari itu apabila tidak ada kesepakatan, maka komunikasi akan terhambat. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujaran. Kemudian apa yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Nah, yang dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena itu, lambang mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Nah, misalkan seperti ini. Kita ketahui bahwa yang ini merupakan lambang, tetapi kita sudah memahami konsep atau ide atau gagasan bahwa bangunan ini merupakan rumah. Nah, rumah ini bermakna sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Artinya, bahasa akan menghasilkan terus-menerus dan dipakai terus-menerus. Misalkan pada fonem A dapat membentuk banyak kata dan
akan bekerja sama dengan fonem lainnya. Misalkan apa, aba, abi, ibu, ibu, salah, maaf. Apa, aba, abi, acara, dan lain-lainnya. Kemudian misalkan di kelompok fonem, yaitu pada fonem B, pada fonem B, U, A, dan T. Itu apabila dikelompokkan dan dapat membentuk suatu kata menjadi bulat, baut, tabu, batu, tuba, buta, dan lain-lainnya. Jadi bahasa itu produktif, menghasilkan dari satu fonem saja bisa menghasilkan beberapa kata. Yaitu bahasa untuk mengidentifikasi diri. Bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Misalkan bahasa Cina dan bahasa Jepang, kemudian bahasa Batak dengan bahasa Jawa, itu menunjukkan bahwa ciri khasnya atau ciri khas logat. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian ada fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa itu dibagi menjadi 3, secara umum, secara khusus, dan fungsi bahasa Indonesianya. Kalau secara umum jelas, yaitu sebagai alat komunikasi. Kemudian untuk fungsi secara khusus itu dibagi lagi menjadi 6, yaitu fungsi emotif. Nah, yang dimaksud dalam fungsi emotif itu mengungkapkan perasaan manusia, jadi emosi ya. Kemudian ada fungsi konatif, yaitu untuk memotivasi orang lain agar bersikap atau berbuat sesuatu. Jadi seperti persuasif, mengajak seseorang atau memberikan motivasi, nasihat, dan lain-lain. Kemudian fungsi referensial, yaitu digunakan pada sekelompok manusia untuk membicarakan sesuatu permasalahan dengan topik tertentu. Misalkan yang seperti sekarang kita lakukan. Nanti ada tanya jawab, mungkin nanti ketika perkuliahan berlangsung tatap muka. Nah, di situ yaitu fungsi bahasa sebagai referensial. Kemudian fungsi puitik, yaitu digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Kemudian ada fungsi fatik, yaitu digunakan manusia untuk saling menyapa, sekedar untuk mengadakan kontak, misalkan antara saya dan kalian, hai. Nah, itu merupakan fungsi bahasa fatik. Kemudian ada fungsi metalingual, yaitu digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu, mungkin antara bahasa Jawa dan bahasa Batak. Ya, jadi di situ nanti ada terjadi perdebatan sedikit membahas tentang satu kata. Misalkan seperti ini, ada bahasa lawang. Kalau dalam bahasa Jawa, lawang itu adalah pintu. Tetapi ketika kita berada di Lampung, lawang itu artinya gila. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada fungsi bahasa Indonesia, yaitu dibagi menjadi 2, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi jelas kalau untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, kemudian sebagai alat pengembangan kebudayaan, kemudian sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kemudian sebagai lambang identitas nasional, kemudian sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Baik, selanjutnya ketika sudah berbicara tentang pengertian bahasa, fungsi-fungsi bahasa, ciri-cirinya, dan lain-lain, sebenarnya pemakai bahasa tidak hanya bergantung pada struktur atau norma-norma kebahasaan saja, melainkan faktor yang berperan penting terhadap pemakai bahasa, yaitu faktor kemasyarakatan. Jadi hubungan antar bahasa dengan masyarakat itu mencakup segi yang amat sangat luas. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang merasa sebangsa, seketurunan, atau sewilayah yang mempunyai penting sosial yang sama. Jadi masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap dirinya memakai bahasa yang sama.
Jadi, misalkan seperti ini, apabila, teman-teman sekalian misalkan, sekelompoknya itu menggunakan bahasa Blida, maka, masyarakat bahasanya yaitu masyarakat bahasa Blida, dan juga begitu, dan seterusnya. Misalkan Rambang berarti masyarakat bahasa Rambang. Dengan begitu akan memunculkan namanya variasi bahasa, yaitu keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yaitu diantaranya faktor geografis, sosiologis, dan lain-lainnya. Misalkan berdasarkan faktor geografis, kita akan mengenal adanya dialek dalam suatu bahasa. Kemudian apabila dilihat dari perbedaan sosiologis, maka menghasilkan adanya slang, jargon, dan kolokial. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja pembahasan materi pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan membuka sesi pertanyaan. Demikian, sebelum sesi pertanyaan, saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sesi penyampaian.